Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan di bidang kesehatan, ekonomi, bahkan sosial politik. Maka dunia memerlukan suatu sistem ketahanan sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, juga responsif terhadap krisis. Kita simak wawancara eksklusif Kania Sutisnawinata bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang membahas kesepakatan antar negara G20 di bidang kesehatan. Berikut ini. Ya, pemirsa, salah satu agenda prioritas pada presidensi G20 Indonesia adalah penguatan arsitektur kesehatan dunia. Utamanya adalah bagaimana dunia dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan yang kedepannya juga lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap krisis. Tentunya ini berkaca pada pengalaman dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan gangguan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan politik pada beberapa negara. Sehingga ke depan dibutuhkan kapasitas dunia yang lebih baik dalam mengantisipasi pandemi yang bisa timbul kapan saja dan dapat mengancam stabilitas ekonomi dunia. Dan saat ini saya sudah bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengetahui lebih jauh apa hasil pembahasan selama 1 tahun terakhir serta komitmen yang berhasil diraih dari negara-negara anggota G20 dan juga nanti akan diajukan pada KTT G20 nantinya. Saya langsung saja, Pak Budi, apa kabar? Baik. Yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Jadi seharusnya saya mengatakan salam sehat ya, Pak Budi. Betul, ya. Langsung saja saya ingin menanyakan soal hasil akhir begitu ya. Ini kan kita melihat bagaimana pertemuan demi pertemuan dilakukan selama 1 tahun terakhir. Kemudian sekarang akan jelang puncak dari penyelenggaraan G20 di Indonesia ini, di mana sesaat lagi kita akan melihat KTT G20 dilaksanakan di Nusa Dua Bali, di mana para pimpinan negara anggota G20 akan datang ke sini. Kalau kita bicara khusus dari sektor kesehatan, kita melihat bahwa salah satu agenda prioritas dari G20 di Indonesia ini adalah bagaimana memperkuat arsitektur kesehatan dunia, yaitu ketahanan dalam menghadapi dan mengantisipasi pandemi yang berikutnya. Nah, saya ingin menggali lebih jauh apa saja hasil yang sudah disepakati di antara negara anggota G20, Pak Budi. Jadi untuk agenda pertama dari Bapak Presiden, presidensinya memang memperkuat arsitektur kesehatan dunia ya, selain ekonomi digital dan transisi energi. Nah, kita mengusulkan 5 hal konkret. Yang pertama adalah pembentukan pandemic fund atau sumber dana yang kita persiapkan kalau nanti ada pandemi berikutnya. Yang kedua adalah penggunaan dananya, mekanismenya bagaimana agar uang yang ada, dana yang ada, kita bisa belikan vaksin, obat-obatan, alat-alat uji yang adil dan merata aksesnya ke negara-negara berkembang. Yang ketiga, kita memang ingin mengintegrasikan laboratorium genomik sedunia supaya kalau ada pandemi dimanapun dia muncul, patogen itu bisa bakteri, virus atau parasit, ini penyebab pandemi, kita bisa cepat lakukan genome sequencing dan datanya dikirim ke ahli-ahli paling pintar di seluruh dunia untuk dibikin obat-obatan atau vaksinnya. Dan kita sampai di sini memang belum 100% sempurna, yang mungkin kita bisa teruskan ke presidensi India. Yang keempat yang kita juga udah sepakat dan saya rasa itu major milestone adalah kita menstandarisasi protokol kesehatan dunia secara digital. Karena setiap kali ada pandemi, yang dilakukan di seluruh dunia adalah menahan peredaran virus, transmisi virus dengan lockdown, supaya orangnya nggak muter. Tanpa disadari kalau kita bikin orang ini nggak bisa bergerak, barang dan jasa tidak bisa bergerak juga di dunia. Ekonomi tidak bisa berputar, jadi masalah sosial, jadi masalah politik. Jadi kita sekarang mencepakati yang namanya paspor digital kesehatan. Nanti kita akan masukkan sebagai amendment International Health Regulations di World Health Assembly. Ini kayak undang-undang kesehatan dunia gitu ya. Dan yang kelima adalah bagaimana kita menyepakati negara-negara di selatan G20 ya. Di Afrika kan ada Afrika Selatan. Di Asia tuh ada Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia. Di Amerika ada Brasil dan Argentina. Negara selatan ini biasanya beda tuh sama negara utara dari sisi kemampuan research and development serta manufacturingnya. Jadi kita sepakat khusus untuk vaksin, obat-obatan, alat uji atau diagnostic tool
itu kita berkolaborasi di negara-negara G20 yang ada di selatan ini, umumnya negara berkembang, dan dibantu oleh negara maju dari utara, agar kita bisa meredistribusi kemampuan research and development dan juga manufacturing dari vaksin, obat-obatan, sama alat uji. Ya. Itu akan seberapa cepat implementasinya ke depan? Kalau kita menginginkan tidak hanya sekedar komitmen, tapi juga langkah aksi, memastikan juga pemerataan akses dan lain sebagainya? Kalau yang paling cepat dari 5, yang pertama, karena di bulan September udah disetujui World Bank dan ini kan di G20 dan udah pledging 1,4 billion. Hari ini nanti siang akan diresmikan Ibu Sri Mulyani dan saya. Kalau yang terakhir, yang nomor 5, ini kita sudah buat agreement-nya antara 7 negara ini. Sekarang kita sudah mulai jalan. Yang didahulukan adalah teknologi vaksin mRNA. Karena vaksin mRNA ini adalah teknologi vaksin yang paling cepat bisa produksi vaksin, nggak usah nunggu 5 tahun, 6 tahun seperti yang vaksin yang tradisional. Kita bisa tekan, kemarin kan 22 bulan sudah bisa jadi vaksin. Oke, kalau secara spesifik sekarang menyoroti soal pendanaan ya, mobilisasi dana yang tadi dikatakan pandemic fund, mekanismenya juga sudah diatur. Kalau boleh dielaborasi lebih lanjut, bagaimana kemudian penggunaannya atau kemudian penyalurannya, itu apakah sudah sampai dengan sejauh itu secara detail diatur mekanismenya? Strukturnya, governance-nya mengenai pengumpulan dana ini sudah selesai, dan kita taruh ada 2 co-chair di pandemic fund ini. Satu Pak Khatib Basri, jadi kita bisa masukin satu lagi dari Menteri Kesehatannya Kenya. Jadi ada wakil dari Afrika juga. Nah, tugas mereka adalah membuat tata kelola untuk penyalurannya. Sekarang sedang dibikin, diharapkan Desember udah bisa selesai. Mereka sudah menyusun sekretariatnya, sementara ada di World Bank, tapi nanti akan di-host oleh WHO untuk jangka panjang. Kemudian sekarang mereka juga menyusun sekretariatnya dan tim ahlinya dari organisasi-organisasi internasional. Karena ini sifatnya mau dibikin inklusif. Jadi misalnya CEPI, Gavi, ini organisasi yang kemarin bantu untuk vaksin ya. UNICEF, itu masuk semua di sana untuk bisa membantu menyusun program implementasinya. Diharapkan kemarin, tadi malam baru meeting gitu ya, sampai jam 11. Diharapkan bahwa di akhir Desember bisa selesai untuk program-program penyaluran dananya seperti apa. Okay. Kalau untuk collection dananya kan udah dapat kan itu 1,4 miliar 1,4 miliar dolar Amerika dari 24 negara dan 24 institusi ya. Institusi. Oke, dan itu di luar G20 juga kedepannya nanti untuk mobilisasi dananya apakah akan diatur juga? Betul. Ini tadi sorry saya agak salah. Menkes Rwanda tadi ya, yang dari Afrika. Nah, mobilisasi dana ini kan dibentuknya formatnya Financial Intermediary Fund. Jadi World Bank kalau bikin fund pertama kali bentuknya FIF. Tahun pertama, nanti tahun kedua bisa lebih besar lagi, tahun ketiga lebih besar lagi, kemudian udah tahun kelima sampai tahun ke-8 nanti dia lepas jadi fund yang memang benar-benar udah stable. Contohnya Global Fund yang besarnya sekarang tuh 15 miliar dolar yang bantu TBC, HIV, malaria di dunia, itu dulunya mulainya FIF. Gavi yang dulu yang kasih kita vaksin sampai lebih dari 100 juta dosis, itu dulunya mulainya Financial Intermediary Fund sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, yang dulu-dulu mereka waktu mulai nggak pernah di atas 1 miliar dolar di awalnya. Jadi kita ini mulai aja udah 1,4 miliar dolar. Ini besar sekali. Karena pandemi. Karena bukan hanya pandemi, tapi emang orang yakin bahwa emang butuh. Kan sebenarnya butuhnya 10 miliar dolar. Jadi orang banyak pesimis. Kok butuhnya 10 miliar? Ini baru 1,4. Ya, historinya yang namanya Financial Intermediary Fund itu mulainya pasti kecil dulu. Nanti tahun berikutnya akan bertambah komitmennya. Jadi kita sih yakin bahwa setiap negara nanti akan chipping in. Ini aja kemarin ada 3 negara lagi yang mau masuk untuk nambah. Jadi harusnya sih kita tidak terlalu khawatir selama itu di-host oleh World Bank. Biasanya negara-negara member tuh percaya. Oke, tapi dari G20 sendiri negara-negara anggotanya ada yang juga sudah pledge? Oh, banyak yang udah pledge, ada beberapa yang belum pledge. Ada gitu kan? Tapi itu kan belum, bukan berarti tidak, tapi belum. Itu mudah-mudahan nanti ya. Baiklah, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.